Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1339. Pria berbaju hijau. Satu pemikiran. Jingan menatap wanita yang terbaring dalam pelukan wanita berpakaian polos di depannya, dan dia merasa seperti tersambar petir, dan pikirannya menjadi kosong. Ye Guan menerima alam semesta Tianxing di ruang waktu khusus di dalam menara kecil. Meskipun Ye Guan tidak dapat memasuki ruang waktu khusus ini, beberapa orang di alam semesta di dalam ruang waktu khusus ini dapat melihat bagian luarnya. Dia juga bisa melihat keluar. Dari perang besar sampai sekarang, dia telah melihat penderitaan Ye Guan. Seperti banyak orang lainnya, dia juga bingung. Ye Guan diganggu sangat parah pada awalnya. Mengapa bibiku tidak keluar? Mengapa kakek Ye Guan datang dan pergi? Mengapa seluruh klan Yang dan Ye tetap diam? Mengapa Kaisar Fan Zhao memprovokasi bibi ini dan ahli pedang berbaju biru berkali-kali, tetapi mereka tidak menanggapi? Mengapa Tuhan yang sejati rela meninggalkan kultivasinya dan memulai lagi dari awal dalam kehidupan ini? Mengapa pemimpin Sekte Jing bersedia bekerja sama dengan cara jahat dan menekan dirinya sendiri? Ternyata Kaisar Fan Zhao hanya sebuah pikiran, dia salah satu dari kita. Gunung Fanjing, pemilik Dao Pen tampak telah kehabisan darah. Wajahnya sepucat kertas. Dia duduk di depan papan catur dengan mata tak bernyawa, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Satu pemikiran, baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Kaisar Fan Zhao hanyalah sebuah pikiran. Tidak, lebih tepatnya, Kaisar Fan Zhao yang sesungguhnya mungkin telah meninggal pada suatu saat. Pemilik Pena Avenue tiba-tiba tertawa. Dia kalah taruhan dengan Sukun Tianming sejak awal. Karena sejak awal, Kaisar Fan Zhao ini bukan orangnya, tetapi orangnya Ye Guan. Dia berusaha sekuat tenaga membantu Kaisar Fan Zhao bangkit untuk melawan Ye Guan, menekan Zhu Dao, membiarkan Kaisar Fan Zhao mengorbankan semua makhluk hidup, dan bahkan membujuk San Dao untuk bersatu dengannya. Namun, pria sialan ini adalah orangnya Ye Guan. Pada akhirnya, semuanya menguntungkan Ye Guan. Selesai. Sang Master Dao Pen duduk di tanah dengan wajah pucat. Dewa sejati, Master Sekte Jing, kalian benar-benar pandai berakting. Di luar kota kekaisaran, setelah melahap kultivasi Kaisar Fan Zhao, hati Ye Guan langsung berubah menjadi hati jahat. Namun hati ini penuh dengan retakan. Tentu saja, dia tidak banyak berpikir. Dia mulai melahap kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Di samping kekuatan jahat, ada pula kekuatan baik yang tiada habisnya. Dia adalah jalan ketertiban. Maka secara alamiah dia dapat mengakomodasi segalanya, termasuk jalan jahat ini. Karena Kaisar Fan Zhao baru saja menyatu dengan jalan kebaikan, apa yang dilahapnya adalah jalan kebaikan dan kejahatan yang lengkap. Hanya dalam sekejap, dia berhasil melampaui batasan dirinya dan mencapai tingkatan yang baru. Melampaui Tao, Kaisar, di alam semesta zaman Kaisar ini, dialah satu-satunya Kaisar saat ini. Saat ia diangkat menjadi Kaisar Agung, bunga teratai berwarna-warni muncul di antara langit dan bumi, menutupi seluruh langit dan bumi. Segala jenis binatang aneh dan keberuntungan ilahi terus berkumpul di antara langit dan bumi, berlomba-lomba untuk bersujud di hadapan Ye Guan. Jalan emas yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh berbagai hukum dan prinsip tersebar di antara langit dan bumi, hingga mencapai seluruh Ye Guan, yang menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah, niat pedangnya yang teratur, melalui induksi Dao Surgawi, menyapu 10 alam semesta yang sunyi dan era Kaisar dalam sekejap. Kaisar muncul, menyerahlah pada segala jalan. Antara langit dan bumi,
Kekuatan pedang Ye Guan meliputi seluruh ruang. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan kekaisaran tidak dapat menahan tekanan dari kaisar dan mereka semua berlutut. Termasuk pemimpin di Ling dan orang kuat setengah langkah Dao lainnya di luar. Seluruh keluarga kekaisaran ketakutan, kaisar muncul kembali. 1,6 miliar tahun telah berlalu sejak Kaisar Agung terakhir. Sejak kematian Kaisar Agung terakhir, tidak ada lagi Kaisar Agung yang muncul di seluruh 10 tanah terlantar dan era Kaisar. Dan sekarang, klan kekaisaran tidak pernah membayangkan bahwa seorang Kaisar Agung akan muncul hari ini. Selain klan Kaisar, makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta 10 desolet dan era Kaisar semua memandang ke angkasa luar, wajah mereka dipenuhi kengerian. Kaisar muncul, beberapa leluhur klan kekaisaran dan sekte abadi bahkan lebih putus asa. Semenjak kematian Kaisar Agung terakhir, keluarga-keluarga Kaisar Agung kuno dan sekte-sekte abadi di dunia telah dengan panik melatih anggota klan dan murid-muridnya, dengan tujuan untuk melatih seorang Kaisar Agung. Namun sekarang, mereka tidak menyangka bahwa seorang Kaisar Agung akan muncul di dunia. Munculnya seorang Kaisar Agung berarti tidak akan ada lagi Kaisar Agung lain di dunia ini. Sebab kemunculan seorang Kaisar Agung akan menguras habis segala peruntungan antara langit dan bumi. Tidak hanya itu, kemunculan seorang Kaisar Agung berarti dia akan membunuh semua orang dan tidak akan membiarkan Kaisar Agung lainnya muncul. Benar-benar putus asa, semua klan kekaisaran dan sekte abadi meratap dalam kesedihan. Tentu saja, setelah meratap, mereka mulai berlutut di tanah untuk menunjukkan ketundukan mereka. Seorang kaisar yang agung, tak terkalahkan di dunia. Mereka yang benar-benar putus asa adalah keluarga kekaisaran. Bahkan jika mereka ingin menyerah sekarang, sudah terlambat. Saat pertarungan berlangsung, pembudidaya pedang ini tiba-tiba berubah menjadi seorang kaisar agung. Mereka sangat bingung. Bukankah orang jahat itu hampir menjadi tak terkalahkan sebelumnya? Mengapa tiba-tiba berhenti bekerja? Bukankah ini penipuan? Pada saat ini, mereka benar-benar putus asa. Di dalam menara kecil, Zhu Dao sangat bersemangat. Meskipun dia juga penasaran mengapa Kaisar Fan Zhao gagal pada saat kritis, itu tidak penting. Yang penting adalah Ye Guan menang. Untungnya aku tidak melarikan diri sekarang. Zhu Dao tertawa terbahak-bahak, berpikir betapa cerdik dan bijaknya dia. Di luar kota kekaisaran, Ye Guan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia merasa benar-benar berbeda. Dia sekarang telah menjadi kaisar, tetapi auranya masih bergejolak liar. Setelah Kaisar Fan Zhao menyatu dengan jalan kebaikan, energinya benar-benar mengerikan. Kaisar, dia merasa bahwa ini tentu bukan akhir baginya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat, hanya dengan sekali pandang saja, pandangannya menembus galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Dan akhirnya tiba di suatu tanah tandus. Di tanah tandus ini, berdiri sebuah keluarga kuno. Keluarga kerajaan, juga keluarga kaisar. Dahulu kala ada seorang kaisar agung di keluarga kami. Kekuatan keseluruhan keluarga kuno ini setidaknya beberapa kali lebih tinggi daripada keluarga kekaisaran. Karena dalam keluarga ini, dia merasakan kehadiran setidaknya 10 pria kuat yang setengah langkah dari Dao. Aura mereka sangat kuat, tidak sebanding dengan Kaisar Ling. Pada saat ini, di klan Jun, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar perlahan. Salam, Kaisar Agung. Saat suara itu jatuh, semua orang kuat dari klan Jun berlutut dan gemetar. Pikiran Ye Guan hanya bertahan sesaat sebelum menghilang di atas klan Jun. Semua orang kuat di klan Jun menghela napas lega. Jauh di dalam klan Jun,
seorang lelaki tua yang berlutut perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit dengan ekspresi rumit. Mereka tidak melihat Ye Guan, karena pada level Ye Guan, dia sekarang tak terlukiskan. Selama dia tidak menginginkannya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melihatnya melalui pikirannya. Lelaki tua yang berlutut itu menatap ke kedalaman angkasa dan berbisik, "Aku ingin tahu seperti apa sikap Kaisar Agung ini." Setelah pikiran Ye Guan meninggalkan klan Jun, mereka terus masuk lebih dalam ke alam semesta. Tak lama kemudian, pikirannya menjelajah galaksi-galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan sampai pada suatu alam semesta. 10 alam semesta yang sunyi. Di alam semesta 10 gurun ini, dia merasakan kehadiran banyak sekte kuat dan beberapa makhluk kuno. Masih belum ada kaisar di sini, tetapi aura orang-orang kuat di sini bahkan lebih kuat daripada orang-orang kuat di klan Jun sebelumnya. Beberapa makhluk purba berukuran sangat besar, menempati satu galaksi. Dengan satu nafas, mereka dapat membuat seluruh alam semesta mendidih dan berputar, dan bintang-bintang berdesir. Ketika para makhluk perkasa di alam semesta 10 desolet merasakan niatnya, mereka semua berlutut dan memberi hormat, sambil berkata dengan hormat, "Salam, Kaisar Agung." Makhluk-makhluk purba itu juga membuka mata mereka. Awalnya mereka terkejut, lalu menjadi rumit, lalu mereka perlahan berdiri. Bintang-bintang bergetar, dan mereka semua berlutut, "Salam, Kaisar Agung." Menyerah, mereka semua adalah makhluk yang sangat dekat dengan Kaisar di dunia ini. Mereka sangatlah kuat, salah satunya setara dengan keluarga kuno Kaisar. Tetapi pada saat ini, mereka harus menyerah. Kaisar yang sesungguhnya telah muncul. Pikiran Ye Guan tidak tinggal di alam semesta yang luas ini. Dia terus menjelajahi kedalaman alam semesta. Dalam sekejap, pikirannya telah menjelajah miliaran galaksi di alam semesta. Selama periode ini, ia menemui banyak sekali penghalang kosmik, tetapi penghalang itu tidak berguna baginya. Kesadaran spiritualnya dengan mudah menembus penghalang kosmik tersebut. Segala macam cara dan hukum surgawi, asalkan bersentuhan dengan pikirannya, semuanya tunduk. Kaisar, tak terkalahkan di alam semesta, penguasa jutaan alam semesta di semua arah. Dan pada saat ini, dia ingin melihat batas alam semesta. Tak lama kemudian, kesadaran Ye Guan tiba di padang gurun yang tak berbatas. Di tengah padang pasir, hiduplah seorang lelaki berambut putih menunggangi kuda hitam dengan perlahan. Dia memegang pisau di tangannya dan tombak di punggungnya, seperti seorang jenderal. Dia berjalan perlahan di padang pasir. Tatapannya kosong, seolah dia tidak punya jiwa. Pada saat itu, dia seperti merasakan sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Saat dia mendongak, pisaunya sudah melayang. Pisau ini tidak memotong kesadaran Ye Guan, tetapi langsung melewati kesadaran Ye Guan dan membunuh Ye Guan di depannya. Ye Guan mengarahkan jarinya dan seberkas cahaya pedang langsung menekan pedang panjang itu. Dia melirik pria berambut putih di atas kuda, dan tidak terus melawannya, tetapi terus melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan waktu. Di padang pasir, saat kesadaran spiritual Ye Guan menghilang, pria berambut putih itu menarik kembali pandangannya, dan pisau itu kembali ke tangannya. Dia menunggang kudanya tanpa tujuan di padang gurun yang tandus ini, seperti hantu yang kesepian. Kesadaran Ye Guan terus-menerus berpindah melalui alam semesta galaksi. Kesadarannya sangat cepat dan dapat melintasi miliaran galaksi dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, kesadarannya sampai di alam semesta ruang waktu yang gelap. Di alam semesta ruang waktu yang gelap ini, ada seorang lelaki tua yang memegang palu, memukul sesuatu. Ye Guanding menoleh dan melihat lelaki tua itu sedang memukul bola. Setelah beberapa waktu, orang tua itu berhasil menempa bola di tangannya. Kemudian,
Dia perlahan membuka telapak tangannya dan bola pun terbang keluar. Saat melayang, bola itu menjadi semakin besar. Setelah beberapa saat, bola itu berubah menjadi bintang. Tempa bintang-bintang. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menoleh perlahan. Dia tidak melihat kesadaran Ye Guan, tetapi melihat langsung tubuh Ye Guan melalui ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Dia tersenyum tipis. Ras manusia memiliki kaisar agung lainnya, dan dia adalah kaisar pedang. Rekan Taois, selamat. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Orang tua itu tersenyum, mengalihkan pandangannya, dan meneruskan menempa bintang. Kesadaran Ye Guan terus bergerak maju. Selama proses ini, ia melihat ras yang tak terhitung jumlahnya, peradaban cemerlang yang tak terhitung jumlahnya, dan manusia kuat misterius yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, tidak ada ras atau peradaban yang dapat melakukan apapun padanya. Bukan hanya itu saja, setiap peradaban dan setiap tokoh terkemuka yang ditemuinya sangat menghormatinya. Perasaan tak terkalahkan, kali ini bukan perasaan palsu, tapi perasaan yang benar-benar tak terkalahkan. Terlebih lagi, auranya terus tumbuh lebih kuat. Anda harus tahu bahwa ada kaisar yang kuat dan lemah di antara mereka. Jalan kebaikan dan kejahatan kini telah terintegrasi ke dalam jalan ketertibannya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba tertegun, dan kesadarannya memasuki dunia merah. Di dunia merah itu, ia melihat miliaran mayat jiwa. Mereka mengenakan baju besi hitam, tersusun rapi, dan perlahan bergerak maju dalam galaksi. Mayat jiwa ini sangat menakutkan, dan auranya sangat kuat, terutama 36 mayat jiwa berbaju besi perak di depan, yang semuanya berjarak setengah langkah. Di depan 36 mayat jiwa berbaju besi perak ini, ada 2 mayat jiwa berbaju besi emas. Kedua mayat jiwa berbaju besi emas ini sedang memegang pedang panjang, dan auranya 10 kali lebih kuat daripada 36 mayat jiwa berbaju besi perak. Di depan 2 mayat berbaju besi emas itu berdiri seorang wanita yang tampak sangat mungil. Dia mengenakan gaun bermotif bunga, memiliki wajah yang cantik, dan memegang lonceng berwarna merah darah di tangan kanannya, yang dia goyangkan setiap 2 langkah yang diambilnya. Pada saat ini, 2 mayat jiwa berbaju besi emas di belakangnya tiba-tiba mendongak ke arah Ye Guan, dengan api hitam berkelebat di mata mereka. Hanya dengan satu pandangan, mereka benar-benar melihat alam semesta tempat Ye Guan berada. Mereka menekan jari-jari mereka pada gagang pisau pada saat yang sama. Napas mereka membuncah, dan mereka hendak menghunus pedang mereka. Pada saat ini, gadis kecil yang memimpin tiba-tiba melirik kedua mayat jiwa berbaju besi emas dan berteriak, "Ini adalah kaisar, kalian tidak boleh tidak menghormatinya." Kedua zombie berbaju besi emas itu segera menyingkirkan semua permusuhan mereka. Gadis kecil itu berbalik dan melihat ke arah Ye Guan. Dia meletakkan tangan kanannya di bahu kirinya dan melakukan penghormatan yang sangat khusus. "Rekan Taois, mohon maaf atas ketidaktahuan saya." "Teman Tao," Ye Guan melirik gadis kecil itu dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Menariknya, gadis kecil itu memanggilnya sesama Taois, bukan kaisar. Dia tersenyum dan berkata, saya hanya lewat saja." Setelah mengatakan ini, kesadarannya langsung menghilang ke kedalaman galaksi. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan melirik ke kedalaman galaksi. Alisnya sedikit berkerut. Ternyata itu adalah kaisar pedang. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menendang mayat jiwa berbaju besi emas di sampingnya di pinggang. "Kau ingin mati? Bukankah aku sudah memberitahumu? Saat kau keluar, jangan main-main dengan kaisar, dan lakukan apapun yang kau inginkan dengan yang lainnya." Mayat jiwa berlapis emas. Gadis kecil itu sangat marah.
Dia menatap tajam ke arah dua mayat berbaju besi emas itu, lalu berbalik dan menatap ujung galaksi dengan sedikit kebingungan di matanya. Bagaimana mungkin seorang kaisar muncul, dan seorang kaisar pedang yang ahli dalam membunuh? Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan maju. Setelah 2 langkah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras, "Orang Yin, cepatlah, orang yang menjauh, kecuali kaisar." Kesadaran Ye Guan terus bergerak maju, dan dia tidak tahu berapa banyak medan bintang ruang dan waktu yang telah dia lalui. Tiba-tiba dia tercengang karena melihat beberapa orang di waktu dan tempat yang aneh. Seorang pria mengenakan kemeja hijau, seorang pria mengenakan jubah putih awan. Ada pula seorang gadis kecil yang mengenakan celana jeans robek, headphone, dan menggendong seorang pria kecil berbulu putih di tangannya. Bab 1340. Bibi, di ujung pandangan Ye Guan, pria berbaju hijau dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat Ye Guan dan tertawa. Ye Guan juga tertawa. Dia belum pernah tertawa sebahagia itu sebelumnya. Itulah pertama kalinya dia menemukan kakek dan pamannya dengan kekuatannya sendiri. Arya juga ada di sini, dan ada Xiao Bai. Namun ia agak bingung, sebab dunia kakeknya sangat asing, seakan-akan kabur dan ia sama sekali tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pria berbaju hijau itu menatap Ye Guan dan tertawa. "Cucu, lumayan." Arya pun menoleh dan melihat. "Cucu, lama tidak berjumpa, apakah kamu baru saja dipukuli?" Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Arya berbicara seperti biasa, terus terang. Pendekar berjubah awan itu juga melirik Ye Guan dan tersenyum tipis. "Kau sudah banyak berkembang." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tunggu aku." Pria berbaju hijau itu tertawa. Pendekar berjubah awan itu pun tersenyum namun tak berkata apa-apa. Ye Guan menatap Arya dan Xiao Bai, melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Arya, Xiao Bai, lain kali kita bertemu, aku akan menjadi tak terkalahkan." Arya melambaikan tangannya dan berkata, "Hayo, cucu." Ye Guan, Xiao Bai juga melambaikan cakarnya dan membuka mulutnya. Meski tidak ada suara, Ye Guan sudah mengerti apa yang dia katakan. "Ayo, cucu." Ye Guan benar-benar terdiam dan segera menarik kembali kesadaran spiritualnya. Meskipun dia masih ingin terus menjelajah ke bawah, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Setelah Ye Guan sadar kembali, pria berbaju hijau dan kelompoknya terus berjalan pergi. Pendekar berjubah awan berbisik, "Tidak cukup." Pria berbaju hijau itu tertawa, "Itu cukup bagus. Tapi mari kita lihat apakah dia bisa melewati rintangan terakhir." Pendekar berjubah awan itu tersenyum tipis. Arya tiba-tiba berkata, "Kakak yang, Xiao Bai dan aku sangat merindukan cucu kami. Bisakah kami tinggal bersamanya sebentar? Jangan khawatir, kami pasti tidak akan mengecewakannya." Lelaki berpakaian hijau itu melotot ke arah Arya, dan Arya menjulurkan lidahnya. Rencana pelariannya gagal. Tak lama kemudian kelompok itu menghilang di kejauhan. Setelah Ye Guan menarik kesadaran spiritualnya, dia membuka matanya dan menatap orang-orang kuat dari klan kekaisaran di kejauhan. Ketika mereka melihat tatapan Ye Guan, semua orang kuat dari klan kekaisaran merasa ngeri. Mereka berlutut di tanah dan gemetar. Sekarang Ye Guan dapat membunuh mereka semua hanya dengan satu tatapan. Sang pemimpin, Kaisar Ling, tiba-tiba membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, "Yang mulia, klan kekaisaranku bersedia mengikutimu." Ye Guan menatap Diling di depannya dan berkata, "Iya." Diling tiba-tiba menjadi gembira. Awalnya itu adalah situasi yang tidak ada harapan. Tetapi pada saat ini, kata-kata Ye Guan, akurat,
memungkinkan keluarga kekaisaran untuk membalikkan keadaan. Keluarga pertama yang berjanji setia kepada kaisar. Sungguh suatu kehormatan. Para orang kuat lainnya dari klan kekaisaran juga sangat gembira dan berlutut satu demi satu. Melihat mereka yang memuja klan kekaisaran, tidak ada riak di mata Ye Guan. Tentu saja, dia masih membutuhkan bantuan klan kekaisaran. Dia menoleh dan melihat ke arah langit di atas peradaban di sisi lain. Pembentukan klan kekaisaran belum dibatalkan. Formasi penghancur kaisar masih berlanjut, dan bintang-bintang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan menuju peradaban di sisi lain. Ye Guan tiba-tiba melambaikan tangannya dengan ringan, dan dalam sekejap, formasi penghancuran kaisar hancur. Jun Yu menatap Ye Guan. Ketika dia melihat Ye Guan, dia tersenyum tipis dan hendak memberi hormat, namun ditahan oleh kekuatan lembut. Ye Guan berkata, "Senior, tidak perlu melakukan ini." Sambil berbicara dia menghilang. Jun Yu menatap ruang tak berujung itu untuk waktu yang lama. Lalu dia tertawa, "Apakah ini Kaisar Agung? Dia benar-benar sesuatu yang ingin kulihat." Ye Guan melangkah maju dan tiba di lautan kepahitan. Pada saat ini, hukum dan prinsip alam semesta berada di bawah kendalinya. Dia adalah penguasa alam semesta ini, dan dia ingin secara paksa membangkitkan kembali semua saudara yang tewas dalam pertempuran. Dan lautan kepahitan yang pernah dipenuhi dengan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, kini hanya menjadi lautan di depannya, dan dapat dihancurkan dalam sekejap mata. Saat Ye Guan tiba di depan lautan kepahitan itu tiba-tiba bergetar sedikit, namun segera menjadi tenang. Menyerah total, beraninya bertindak gegabah di hadapan seorang kaisar agung. Ye Guan perlahan menutup matanya, dan adegan dalam benaknya sekali lagi muncul ketika saudara keduanya Jun Di dan saudara perempuan ketiganya serta yang lainnya mati demi dia. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan dalam sekejap, seluruh lautan kepahitan mulai mendidih. Tak lama kemudian, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi, dan aura jiwa yang kuat mulai menyebar di antara langit dan bumi. Pada saat ini, semua hukum dan aturan Tao mengikuti perintahnya. Membalikkan sebab dan akibat secara paksa, kebangkitan. Kalau dulu dia pasti tidak akan mampu melakukan hal ini, tapi sekarang dia adalah dewa di alam semesta ini, dan dia yakin dia bisa melakukannya. Di bawah manipulasinya, semua cara dan hukum di dunia mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi. Gunakan kekuatan supranatural tertinggi untuk membalik siklus sebab akibat. Paksa jiwa untuk mengembun, jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari surga dan bumi. Seluruh dunia mendidih pada saat ini, sungguh mengerikan. Ye Guan tiba-tiba menjadi bersemangat, karena dia merasakan ada aura yang familiar di antara jiwa-jiwa tersebut. Ye Guan meningkatkan kecepatannya, dan tepat ketika salah satu jiwa hendak mengembun sepenuhnya, jiwa itu tiba-tiba menghilang. Kemudian, semua aura jiwa menghilang antara langit dan bumi. Semuanya kembali normal, tetapi Ye Guan merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan darah terus mengalir perlahan dari sudut mulutnya. Ye Guan berdiri di sana dengan linglung. Bagaimana itu mungkin? Tidak, Ye Guan mencoba lagi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat benar-benar membalikkan jalan hidup dan mati serta secara paksa memadatkan jiwanya. Pada saat ini, Ye Guan benar-benar tercengang. Sebenarnya saya tidak bisa melakukannya. Bagaimana itu mungkin? Dia sekarang telah mencapai tingkat tertinggi di alam semesta yang dikenal ini, dan semua prinsip dan hukum harus tunduk kepadanya. Bagaimana mungkin dia tidak dapat membalikkan hidup dan mati? Akan tetapi, saat ia terus mencoba,
ia akhirnya menyadari bahwa ia benar-benar tidak dapat melakukannya. Tidak hanya itu, saat ia terus mencoba, ia sendiri diserang oleh kekuatan misterius dan tubuhnya rusak. Ye Guan menjadi tenang dan mulai mencari masalahnya. Setelah sekian lama, ia menemukan bahwa saat ia hendak membalikkan jalan hidup dan mati, ada hukum kekuatan misterius yang menghalanginya, dan kekuatan misterius itu, bahkan dia tidak dapat melihatnya sekarang. Akhirnya, dia terbangun. Bahkan Kaisar pun tidak dapat membalikkan kehidupan dan kematian serta membangkitkan secara paksa. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya bibinya. Apa yang dia lakukan saat itu sebenarnya adalah puncak dari alam semesta. Tidak, bahkan puncak alam semesta tidak dapat melakukannya. Ye Guan berdiri di pantai dunia penderitaan, menatap laut mati yang luas, dia merasa sedikit linglung. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari sampingnya. Ye Guan menoleh dan melihat seorang wanita cantik berjalan ke arahnya di kejauhan. Dia memiliki rambut hitam panjang dan mengenakan gaun polos. Ye Guan berkata lembut, "Bibi." Wanita yang memakai rok polos itu perlahan berjalan ke sisinya. Dia menatap lautan penderitaan dan berkata, "Apakah kamu merasakan yang tak terkalahkan?" Ye Guan mengangguk. "Ya, kekebalan semacam ini bukanlah kekebalan palsu. Pada saat itu saja, ia dapat menjelajah ke banyak alam semesta yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan pikirannya." Dia, Ye Guan, bukan lagi seekor semut, bahkan jika dia pergi ke peta berikutnya atau peta berikutnya, Ye Guan akan tetap tak terkalahkan. Dia sangat menyukai perasaan ini, karena sangatlah sulit selama ini. Namun masih ada penyesalan, karena kakak tertua Ling Xiao dan yang lainnya sudah tiada. Ye Guan menoleh ke arah wanita yang mengenakan rok polos itu. "Bibi, bisakah kakak laki-lakiku dan yang lainnya, serta Lord Wubian, dibangkitkan?" Wanita yang memakai rok polos itu mengangguk. "Oke." Ye Guan sangat gembira. Dan pada saat ini, wanita dengan rok polos berkata, "Hanya kamu yang bisa dibangkitkan." Wajah Ye Guan penuh dengan kebingungan. Wanita dengan rok polos itu perlahan menoleh untuk melihat Ye Guan dan berkata dengan tenang, "Mereka semua mati dalam malapetaka, dan sekarang, kamu telah menelan semua malapetaka itu. Nasib mereka ada di tubuhmu. Bukan hanya mereka, tetapi juga makhluk mati yang tak terhitung jumlahnya di 10 alam semesta ekstrim. Mereka semua mati karena malapetaka. Jika kamu ingin menghidupkan mereka kembali, hanya ada satu cara, yaitu membubarkan malapetaka." Ye Guan gemetar dan berkata, "Apa artinya menyebarkan malapetaka?" Wanita dengan rok polos itu menatapnya dan berkata, "Bubarkan semua kultivasimu, semua yang meninggal dalam bencana dapat hidup kembali." Ye Guan tersambar petir dan terdiam. Membubarkan semua kultivasi. Ye Guan berkata dengan suara gemetar, "Ini, di dalam menara kecil." Zhu Dao mendengar kata-kata wanita yang memakai rok polos, dan sepertinya teringat sesuatu. Jantungnya tiba-tiba berdetak. Pada saat ini, dia merasakan darahnya mendidih. Dia menatap Ye Guan. Di luar, wanita dengan rok polos itu berkata dengan tenang, "Tentu saja, kamu tidak perlu melakukan ini, dan kamu tidak perlu memiliki beban psikologis apapun, karena semua orang yang meninggal dalam musibah itu pada akhirnya akan mati." Sambil berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Tirai cahaya muncul di lautan penderitaan di depan mereka berdua. Di balik tirai cahaya, Zhu Dao mempersembahkan kurban kepada semua makhluk hidup. Menghadapi pengorbanan Zhu Dao terhadap semua makhluk hidup, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta menjadi putus asa. Dibandingkan dengan kekuatan Zhu Dao, kekuatan mereka seperti kunang-kunang, sungguh terlalu kecil.
Ye Guan melihat wajah-wajah putus asa yang tak terhitung jumlahnya dan dapat berempati dengan mereka karena dia juga pernah merasa putus asa. Ekspresi akhir keputusasaan jutaan orang biasa melintas di benaknya seperti kilat. Adegan terakhir adalah pengorbanan Zudao untuk semua makhluk hidup berhasil, dan semua peradaban mati. Termasuk Ling Xiao dan yang lainnya. Begitu juga dinasti Tianmu milik Tianchen. Bahkan peradaban di sisi lain, mereka pada akhirnya tidak mampu mengalahkan klan Kaisar. Karena klan Kaisar akhirnya mengaktifkan menara manifestasi Kaisar, dan secercah jiwa Kaisar turun ke bumi. Akhirnya menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang luar biasa. Ye Guan berdiri di tepi lautan penderitaan, merasa sedikit linglung. Wanita dengan rok polos itu menatap tirai tipis dan berkata, "Lihat, mereka toh akan mati juga. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Mulai sekarang, kamu akan menjelajahi alam semesta dan mencapai prestasi yang lebih tinggi berdasarkan urutan." Ye Guan menatap laut pahit di hadapannya, dan pikirannya terus teringat pada adegan Ling Xiao dan yang lainnya yang tewas dalam pertempuran, serta saudara keduanya dan yang lainnya yang mengawalnya menyeberangi laut pahit. Lambat laun, pandangannya tiba-tiba kabur. "Bibi, aku telah mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun ini. Aku benar-benar ingin menjadi tak terkalahkan dan tidak lagi bergantung padamu. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan kultivasiku, menjadi sia-sia, dan dipukuli oleh orang lain lagi." Saat dia berbicara, air mata tiba-tiba mengalir di matanya. Wanita berpakaian sederhana itu mendengarkan dengan tenang, matanya setenang genangan air. Ye Guan melanjutkan, "Tetapi, aku masih ingin semua makhluk hidup terlahir kembali, dan aku ingin saudara-saudaraku hidup kembali." Begitu dia selesai berbicara, leluhur di menara kecil itu berlutut dan berkata dengan penuh semangat, "Ayah, ayah, kamu adalah ayahku." Ye Guan menghilangkan kultivasinya berarti kultivasi leluhurnya dapat dipulihkan. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Di luar, wanita dengan rok polos itu menoleh ke arah Ye Guan. "Apa kau yakin? Bibi harus mengingatkanmu bahwa hanya satu kaisar yang bisa muncul di setiap era. Kau adalah kaisar sekarang. Jadi kau akan memiliki semua keberuntungan kaisar dan menikmati semua sumber daya alam semesta ini. Kau akan menjadi tak terkalahkan di zaman sekarang, dan mereka semua harus tunduk padamu. Jika kau bukan lagi kaisar, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini akan datang untuk memburumu, karena mereka tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk menjadi kaisar. Mereka tidak hanya ingin bersaing untuk mendapatkan keberuntungan kaisarmu, tetapi mereka juga tidak ingin tunduk pada orang lain. Apakah kau mengerti?" Ye Guan menatap lautan penderitaan itu cukup lama, lalu berkata dengan lembut, "Meskipun makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di 10 alam semesta ekstrim tidak mati karena aku, tetapi akulah yang diuntungkan pada akhirnya. Dan saudara-saudaraku yang mati demi aku, kakak laki-laki tertuaku, kakak laki-laki keduaku, adik perempuan ketigaku, Tuan Wu Bian, Tianchen, bibiku." Sambil berkata demikian, dia menoleh menatap wanita berok polos itu dengan tatapan tegas. "Aku bersedia mengembalikan kekuatan itu kepada semua makhluk hidup di 10 alam semesta ekstrim. Aku harap saudara-saudaraku dapat hidup kembali." Wanita yang memakai rok polos itu menatapnya sejenak lalu berkata, "Lepaskan." Ye Guan menatap pedang King Xuan di tangannya. Dia tidak ragu sama sekali. Dia mengendurkan tangan kanannya dan pedang King Xuan perlahan terangkat ke udara. Saat berikutnya, niat pedang dan aura alam yang tak terhitung jumlahnya menghilang dari tubuhnya dan pedang King Xuan. Hanya dalam sekejap, kultivasinya dan niat pedang ketertibannya lenyap bagai air pasang.
dan akhirnya berubah menjadi miliaran abu bencana yang berserakan di antara langit dan bumi. Pada saat Ye Guan menghilangkan kultivasinya, klan kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya, sekte abadi dan orang-orang kuat di seluruh alam semesta terkejut. Mereka semua menatap ke bagian terdalam alam semesta. Wajah mereka penuh keraguan. Karena mereka merasa bahwa kaisar yang baru saja menjadi kaisar itu benar-benar sedang jatuh. Apa yang sedang terjadi? Di dalam menara kecil, Zhu Dao tertawa liar, matanya berbinar, dan dia menari kegirangan. Di pesisir alam pahit, kultivasi dan niat pedang ketertiban Ye Guan hancur total dalam sekejap mata, berubah menjadi miliaran abu. Di sekeliling mereka ada lapisan abu tebal, pedang King Xuan redup dan perlahan jatuh ke lapisan abu itu. Pada saat ini, Ye Guan sekali lagi menjadi orang biasa. Wanita yang memakai rok polos itu menoleh ke arah Ye Guan. Apakah kamu menyesalinya? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Wanita bergaun polos itu menepuk bahu Ye Guan dengan lembut dan berkata, semua makhluk hidup tahu mengapa mereka mati, dan mengapa mereka dilahirkan. Jika kamu memperlakukan mereka dengan baik, mereka juga akan memperlakukanmu dengan baik. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat, tidak jauh dari sana, di tempat pedang King Xuan terjatuh, abu yang tak terhitung jumlahnya perlahan menghilang, dan sebuah pedang King Xuan yang cemerlang muncul di hadapannya. Di bagian belakang pedang terdapat dua kata, King Xuan, dan di bagian depannya terdapat dua kata lagi, perintah. Mutiara menjadi gelap, dan pendekar pedang terlahir kembali. Ye Guan bergegas mendekat dan meraih pedang King Xuan. Xiao Hun berkata dengan gembira, Tuanku, aku telah menjalani kehidupan baru. Aku sekarang adalah Kaisar Agung. Kaisar? Meskipun Ye Guan tidak memiliki kultivasi, dia menjadi seorang kaisar hanya dengan memegang pedang. Haha, Ye Guan berguling-guling dengan gila di atas abu sambil memegang pedang King Xuan, tertawa seperti orang gila karena kegirangan. Di atas langit, wanita dengan gaun polos itu menoleh dan melirik Ye Guan yang tampak bahagia seperti anak kecil di bawah. Lalu berkata dengan lembut, dia akhirnya tumbuh dewasa. Setelah berkata demikian, dia menarik lelaki berkemeja putih di sampingnya dan berbalik pergi, bersambung.